Sebuah kapal kargo berbendera Iran yang mengangkut beras dilaporkan tiba dengan selamat di pelabuhan. Kapal tersebut sebelumnya menjadi sorotan setelah disebut dalam upaya penyitaan oleh Amerika Serikat di Laut Oman. Menurut kantor berita Fars, kapal melewati wilayah perairan yang strategis tanpa hambatan berarti. Perjalanan kapal juga mendapat pengawalan dari Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Sebelumnya Iran mengungkap bahwa kapal kargo lain telah disita oleh pasukan Amerika Serikat di Teluk Oman. Teheran menilai tindakan itu melanggar kesepakatan gencatan senjata dan memperingatkan akan adanya balasan. Ketegangan kedua negara meningkat sejak serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada akhir Februari lalu. Iran kemudian membalas dengan menargetkan Israel dan sejumlah negara di wilayah tersebut. Konflik tersebut telah menewaskan lebih dari 3.300 orang. Kini, kedua pihak menyepakati gencatan senjata sementara yang dimediasi oleh Pakistan. Udara diperintahkan untuk jauh lebih sensitif meski dalam kondisi gencatan senjata. Sistem rudal di darat, jet tempur MiG-29 dikabarkan terus berpatroli di perimeter udara ibu kota. Sementara masa gencatan senjata saat ini dimanfaatkan militer Iran untuk melakukan perbaikan besar-besaran pada sistem radar dan alutsista mereka. Iran kini disebut tengah mengubah strategi pertahanan udara mereka. Jika dulu mereka menggunakan sistem laba-laba yang terpusat, kini mereka beralih ke struktur mosaik. Militer Amerika Serikat dikabarkan tengah menyiapkan skenario baru. Mereka disebut akan menargetkan para pemimpin Iran jika gencatan senjata benar-benar gagal. Sejumlah sumber mengatakan rencana itu masih dalam tahap pengembangan. Fokus utama berada di kawasan strategis yaitu Selat Hormuz dan perairan sekitarnya. Target yang dipertimbangkan cukup spesifik meliputi kemampuan militer Iran di wilayah laut. Konsep yang digunakan disebut penargetan dinamis, artinya serangan bisa menyesuaikan situasi di lapangan secara cepat. Sasaran utamanya adalah kapal-kapal kecil berkecepatan tinggi, termasuk kapal penebaran jauh. Selain itu ada juga fokus pada aset asimetris Iran yang dinilai efektif dalam mengganggu jalur pelayaran internasional. Tidak hanya itu, rencana lain juga menyasar individu tertentu, terutama tokoh militer yang dianggap menghambat negosiasi. Salah satu nama yang disebut adalah Ahmad Fahidi. Ia diketahui memiliki posisi penting dalam Korps Garda Revolusi Iran. Namun pihak Pentagon memilih berhati-hati. Mereka menolak membahas detail rencana tersebut secara terbuka. Seorang pejabat menyatakan semua ini masih bersifat hipotetis dan tidak akan dijelaskan demi alasan keamanan operasional. Rekaman terbaru dari televisi pemerintah Iran pada Jumat 24 April 2026 memperlihatkan dampak serangan udara Amerika Serikat Israel. Gambar tersebut menampilkan pesawat yang hancur dan landasan pacu yang rusak. Lokasi kejadian berada di Bandara Mehrabad. Serangan tersebut terjadi menjelang kesepakatan gencatan senjata yang kini sedang berjalan. Dalam rekaman itu terlihat juga tim khusus di lokasi yang melakukan pemeriksaan terhadap tingkat kerusakan yang terjadi. Kini, pemerintah Iran mulai membuka kembali akses dua bandara, yaitu Bandara Imam Khomeini dan Mehrabad. Pembukaan dilakukan setelah penutupan selama beberapa minggu. Penerbangan penumpang diizinkan kembali mulai hari Senin 27 April sebagai tanda pemulihan aktivitas penerbangan. Menyusul langkah ini, 10 bandara lain juga akan dibuka. Israel dilaporkan mengalami kerugian signifikan setelah diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Mereka disebut menarik sejumlah tank yang rusak akibat terkena serangan. Insiden ini terjadi di wilayah Lebanon Selatan pada Minggu 19 April 2026. Hizbullah menargetkan konvoi kendaraan lapis baja milik Israel. Peristiwa ini terjadi di tengah situasi gencatan senjata yang berlaku di kedua negara. Pasukan pendudukan Israel